Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Nurul Hikmah, guru TK PGRI Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bangkalan. Saya didampingi oleh dua pendamping hebat, yaitu Bapak Muhammad Jailani Supianto SPD sebagai fasilitator dan Bapak Hamzah SPDGR sebagai pengajar praktik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum mempelajari submodul 1.4 ini, kami di Pendidikan Guru Penggerak telah mempelajari 3 submodul sebelumnya, yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta tentang visi guru penggerak. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan diseminasi yang telah saya lakukan kepada teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan pujian dan syukur kepada kehadiran Allah SWT, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana atas berkat syafaatnya kita bisa berada di alam yang terang benderang. Semoga kita termasuk umatnya yang diakui kelak di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Mohon maaf saya tadi terlewat belum menyapa Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman sejawat semuanya. Acara kali ini santai saja ya Bapak Ibu. Jadi di siang hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini termasuk amal ibadah yang akan mendapatkan pahala. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu semua sudah kenal saya ya, karena kita setiap hari bersama. Jadi saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bangkalan, dari TK PGRI Galis, yang dipandu oleh fasilitator kita, yaitu Bapak Muhammad Jailani Supianto SPD dan Bapak Hamzah SPD sebagai pengajar praktik kami. Tujuan kita berada di sini hari ini adalah saya akan melakukan atau berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semua tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah materi kami di calon guru penggerak angkatan 9 di submodul 1.4. Nah, sebelum kami belajar di modul 1.4 ini, kami mempelajari 3 modul sebelumnya, yaitu tentang refleksi pendidikan nasional menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, berada di modul 1.1. Modul 1.2 berisi tentang peran dan nilai guru penggerak, dan di submodul yang ketiga berisi tentang visi guru penggerak. Di mana di modul 1.1 ini menurut saya adalah dasar dari pemikiran pendidikan, karena di modul 1.1 ini menurut penjelasan Ki Hajar Dewantara, tugas kita sebagai guru adalah menuntun murid, bukan lagi memaksa murid atau memberikan pendidikan kepada murid sesuai dengan keinginan kita. Lalu yang kedua, di modul 1.2 ini kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, dan yang 1.3 ini belajar tentang visi guru penggerak. Nah, inti dari pertemuan kita hari ini adalah tentang modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Di budaya positif ini ada apa saja? Ini dia. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, motivasi kontrol. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Mungkin Bapak Ibu pernah ya menemukan materi-materi seperti ini. Nah, sebelum kita ke inti, kita breaking dulu ya Bapak Ibu, karena hari sudah siang, sudah panas, biar fresh lagi ya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Ice breaking yang sederhana saja ya Bapak Ibu, kita hanya akan memainkan tangan-tangan kita. Oke, tangannya bisa dimajukan semua. Nah, sebenarnya ini buat Indonesia sudah jago. Ya, 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tangan di bawah. Maaf lupa. Oke, saya nunggu ke belakang. Ulang lagi ya, di bahu ini bahu ya. Oke, siap. Betul kan kata Ibu Jawara tadi, ketika di bahu dan dipindah nanti akan berbunyi ngeknok. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tangan di bahu ngeknok. Buka tutup, buka tutup, tangan di pinggang ngeknok. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Sambil teriak, digulung-gulung, sambil menangis, digulung-gulung, digulung-gulung, silakan duduk. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa mencairkan suasana ya. Nah, baik, kita ke materi yang pertama di budaya positif tentang perubahan paradigma belajar. Yang mana di perubahan paradigma belajar ini, saya masih ingat ketika mungkin zaman kita waktu masih kecil ya, ketika guru memberikan pelajaran, semua harus apa kata guru, mengikuti apa kata guru. Kita tidak boleh atau tidak diberikan kesempatan untuk mengkreasikan keinginan kita. Tapi di paradigma belajar saat ini adalah tugas guru, tugas kita adalah menuntut murid untuk bereksplorasi dan berinovasi sesuai dengan kontrak anak untuk mencapai merdeka belajar. Kontrak anak itu Bapak Ibu yang saya ketahui, yang saya dapatkan di modul 1, yaitu kontrak alam dan kontrak zaman. Di mana kontrak alam itu adalah yang sesuai dengan karakteristik di mana anak itu tinggal, dan kontrak alam adalah dan kontrak zaman sesuai dengan zaman di mana anak itu hidup. Jadi Bapak Ibu, tugas kita bukan lagi memaksakan kehendak, tapi menuntut murid untuk menumbuhkan kreasi dan inovasinya. Siswa harus kita tuntut. Jadi kembali lagi, tugas kita adalah menuntut siswa, memberi arahan sesuai dengan keinginan anak. Dan di sini dalam menuntut siswa, Ki Hajar Dewantara menyebutkan 3 semboyan yang pasti sangat sudah kita hafal, yaitu yang pertama Ingarso Sukulodo, depan menjadi contoh yang baik bagi siswa. Yang kedua Imamyo Mengkarso, di tengah bersemangat dan sesuai dengan semboyan pendidikan kita, yaitu Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Kalau yang pertama tadi tentang paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin. Ketika sebelum belajar tentang di modul budaya positif ini, yang saya tahu tentang disiplin itu adalah tidak boleh telat, hanya itu. Artinya tentang waktu. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada
disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi disiplin ini adalah kita mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi disiplin itu dimulai dari diri kita sendiri. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah bermasalah lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi jika kita melakukan sesuatu masih atas dasar keinginan karena orang lain, karena ketakutan terhadap orang lain, itu kita belum merdeka. Jadi Bapak Ibu di sini, apakah Bapak Ibu mau merdeka? Alhamdulillah kita satu tujuan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau merdeka harus didasarkan pada keinginan diri kita sendiri. Lalu pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan gaya dosen dalam bukunya. Kalau saya baca bahasa Inggris itu Chile jadi ini bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Dayan menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplinan, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang lebih tahu tentang bahasa Inggris, silakan dibaca sendiri. Yang berarti murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan kenapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi disiplin ini kaitannya sangat erat dengan motivasi intrinsik, dengan yaitu dari dalam diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan berkenan. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Lalu tugas kita apa? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kembali lagi ya Bapak Ibu, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki motivasi intrinsik. Lalu kita beralih ke materi yang ketiga. Kalau tadi yang pertama adalah paradigma pendidikan, yang kedua adalah motivasi, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Dayan Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ini Bapak Ibu adalah tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Dari ketiga motivasi ini, Bapak Ibu memilih yang mana? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama, oke. Bapak pilih yang pertama. Ada lagi Ibu? Yang ketiga, oke. Jadi beda suara. Apakah di sini ada yang pilih yang kedua? Oh, yang kedua. Alhamdulillah. Jadi semua mendapatkan suara. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan ini? Melakukan sesuatu karena menghindari hukuman? Kalau saya jujur memang pernah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini poin 1 dan poin yang kedua ini memang masih menggunakan motivasi ekstrinsik. Dan sebenarnya yang saya ketahui,
Yang paling baik adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi, jika Bapak Ibu masih ada di poin pertama dan kedua, saya juga masih ada di poin itu, mari kita pelan-pelan beralih ke poin yang ketiga. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Oke, kita ke materi yang selanjutnya. Melalui tentang posisi kontrol, melalui serangkaian riset yang dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan. Yang pertama, posisi menghukum. Yang kedua, posisi membuat bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, manajer. Dan yang keempat, memantau. Yang kelima, manajer. Di sini saya memiliki contoh-contoh kasusnya. Nah, ini adalah materi yang saya dapatkan di PPDB Pendidikan Guru Putra. Mari kita simak. Ini kasusnya, si anak ini telat datang ke sekolah. Ya, siapa yang pernah melakukan seperti ini? Mampu saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kerjanya. Saya. Dasar keras. Gak kapok si kamu. Sudah berapa tahun berlalu? Menurut Bapak Ibu, tadi itu baik atau tidak diucapkan oleh seorang pendidik? Kita lanjut. Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlalu
Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik. Nah, ini adalah video tadi gurunya bertindak atau menjalankan posisi pemburu. Bapak Ibu apakah pernah melakukan hal tersebut? Sering, oke. Nah, ini kasus selanjutnya ya. Pelan lagi, besokannya pelan lagi. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin susah ya? Kayak kamu terlambat lagi, nanti itu yang kita gunakan kalau sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa menggunakannya. Gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kayak bertegur depan kelas sekolah? Terus, sekarang ini harus tulis apa ini untuk absen? Nah, kalau yang pertama tadi langsung buku membentak, itu tadi posisi pemburu. Kalau yang ini, ibu ini sedang menjalankan posisi kontrol membuat rasa bersalah, yaitu dengan menyalahkan anak, dan seolah-olah dari kesalahan anak itu kita sebagai gurunya akan mendapatkan konsekuensinya. Ini adalah posisi kontrol membuat rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah, posisi negatif tersebut tidak. Nah, Ini kasus yang selanjutnya, telah lagi masih anak yang sama. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Kenapa Kata-katanya lagi nangis. Iya Bu. Habis ibu saya membawakan saya Bu. kamu malah menyalahkan ibu kamu? Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang malu tadi. Jadi biar saya kencang tetap berkencang Bu. Ya sudah sana nanti lain kali latihan lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin perut ibu demi ibu, bisa kan? Bisa Ini adalah Bu. posisi sebagai teman. Saya urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Memang kata-kata yang diucapkan lebih bagus kepada ibu, tapi ini akan membuat anak bergantung pada satu orang saja, dan anak melakukan hal tersebut karena alasan ingin menyenangkan gurunya. Ini kasus selanjutnya lagi. Nah, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini ibu tadi menjalankan posisi Posisi kontrol sebagai sebagai pemantau. hitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sudah 4 posisi kontrol, sekarang kita yang ke yang selanjutnya, kayak terakhir. Ulang lagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu. Kita nanti ini ibu ya. Sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Saya lupa sama saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolahnya
Maksudnya Bu, bagaimana Anda akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba ikuti dari kabinet yang alami saya, Bu. Baik, kalau Anda sudah alami di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan bisa alami kapan ya? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan saya alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat baru lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kami perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Kita perhatikan Posisi seperti adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid menuju sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, itu tadi. Bu Bebas, setelah mengamak Jadi dari kelima kontrol tadi, sebenarnya yang paling baik adalah posisi yang mana Bapak Ibu? Yang manajer. Jadi apakah kita setuju bahwa kita akan menjalankan posisi sebagai manajer? Setuju. Oke, siap. Dan yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sebuah kesepakatan. Keyakinan kelas ini adalah prinsip universal yang disepakati bersama dalam kelas untuk menjadi acuan-acuan. Langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas ini yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi semua warga kelasnya dilibatkan untuk menyampaikan peraturannya, untuk menyampaikan idenya. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Jadi dalam kesepakatan kelas tidak ada lagi kalimat-kalimat negatif. Yang selanjutnya, mengubah peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, berdiskusi tentang gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan ketika keyakinan kelas itu sudah disepakati, bukan lantas dibiarkan begitu saja. Langkah yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah itu sesuai, berjalan, atau perlu ada yang diganti atau perlu dikaji ulang. Nah, ini kita sudah sampai di segitiga restitusi. Segitiga restitusi, kita hilangkan dulu segitiganya ya. Kita kaji dulu restitusinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi restitusi ini dengan bertujuan untuk agar murid bisa menyelesaikan sendiri masalahnya dan bisa kembali ke lingkungannya dengan karakter yang lebih baik. Dalam menjalankan segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan masalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu? Yaitu mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang berhasil. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki maksud dan tujuan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan anak. Menanyakan keyakinan anak akan siap menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Bapak dan Ibu sekalian,
Mari sebagai pendidik kita berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita dengan harapan bisa mewujudkan generasi yang cinta akan budaya positif untuk dirinya sendiri dan juga untuk lingkungan sekitarnya. Demikian pemaparan saya dari modul 1.1 gambarannya 1.2, 1.3 dan sampai di 1.4. Saya punya pantun Bapak Ibu, di hari raya pakai baju bermotif, makan ketupat di atas meja. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Selanjutnya, saya berharap kita bisa berkolaborasi di luar kegiatan ini ya Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, tapi juga bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini adalah penerapan budaya positif di sekolah kami. Assalamualaikum Mas Azam. Assalamualaikum Mas Afna. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo hai. Selamat pagi. Luar biasa. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, yes. Semangat. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa nak? Kesepakatan kelas. Apa namanya? Warnanya apa sayang? Hijau. Oke, adik-adik boleh menyebutkan satu peraturan kelas yang mau adik-adik sampaikan. Nanti sama Bu Nurul ditaruh di sini, dituliskan di sini. Bu Nurul dulu ya. Kalau kata Bu Nurul, adik-adik ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sama Bu Nurul tulis ya. Habis ini adik-adik boleh menyebutkan satu peraturan kelasnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Coba yang mau mengusulkan kesepakatan kelas. Oke, Alfis, apa Fis? Tidak boleh mengganggu teman. Oke, tidak boleh mengganggu teman. Sama benar ditulis ini ya Fis ya. Jangan main
mencubit teman. Oke, jangan mencubit teman. Boleh? Oke, coba Zam, sini Zam. Apa Zam? Sama Bu Nurul tuliskan di sini nanti Zam. Apa Zam? Tidak boleh telat. Oh, tidak boleh telat. Oke. Oh, Adin. Apa Din sini Din? Apa nak? Jangan memukul teman. Jangan memukul teman. Lalu Aisyah mengusulkan jangan mencubit teman. Alfis tidak boleh mengganggu teman. Azam tidak boleh telat. Siapa lagi? Oke, Syifa sini Syifa. Apa nak? Taruh sepatu di tempatnya. Oke, taruh sepatu ke tempatnya. Ayo. Oh, Fatim sini Fatim. Ayo Fatim. Sabar ya. Oke, Fatim mengusulkan apa nak? Tidak boleh buang sembarangan di kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke. Oh, sama kayak punya Bu Nurul tadi ya. Oke, boleh nak. Oke. Apa nak? Tidak boleh telat. Oh, nggak boleh telat. Oke. Oke, sini nak, Mbak Tia sini. Jangan tidur di kelas. Oh, jangan tidur di kelas ya. Ada lagi? Apa Fis? Apa ya Fis? Jangan memukul teman. Sudah tadi Fis, jangan memukul teman sudah. Dari Mbak Adin. Siapa lagi yang mengusulkan lagi? Apa Din? Jangan lambat ke sekolah. Oh, jangan telat ke sekolah. Sudah tadi nak. Ayo sama apa nak? Jangan nyolek di kelas. Oh betul, jangan mencoret dinding ya. Lagi nak, apa? Rizky, sini Rizky. Apa nak? Apa ya? Apa nak? Jangan main di kelas. Oh, jangan main di kelas, betul. Apa nak? Oh, tidak boleh memukul teman. Tadi sudah sayang. Apalagi Rizky? Aku tidak boleh menyulit tembok. Oke, sama kayak punya Mbak Tia tadi sudah nak. Apa? Jangan menyolek meja. Jangan mencoret meja, betul. Oke. Sebentar. Tadi yang pertama apa nak? Sesama teman harus saling menghargai dan menyayangi. Lalu apa lagi? Menjaga kebersihan. Apalagi? Disiplin dan bertanggung jawab meletakkan sepatu ke tempatnya. Nanti sama Bu Nurul akan ditempel di dinding supaya bisa kita ingat setiap saat ya. Oke, jadi keyakinan kelas kita apa? 1. Saling menghargai dan menyayangi teman. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat apa ya? Tanggung jawab. Tanggung jawab itu meletakkan mainan ke tempatnya, meletakkan sepatu ke tempatnya ya. Oke, terima kasih adik-adik untuk kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk bersama-sama.
Assalamualaikum Mas Bagas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Rahel. Oke. Bagaimana? Sudah beli jajan tadi? Belum beli jajan. Oke, habis ini kita boleh istirahat, boleh beli jajan. Tapi Aku udah punya uang. oh, uangnya habis ya? Iya. Aku Oh iya, sip. Mas Bagas, majuan duduknya saya. Oke. Mas Bagas sama Mbak Rahel tahu nggak kenapa dipanggil sama Bu Nurul ke sini? Nggak tahu. Mas Bagas tahu nggak? Kenapa sayang? karena mengejek. Oh tadi Mas Bagas mengejek. Coba sebentar, Bu Nurul tanya dulu. Tadi Mas Bagas mengejek siapa? Barangkali Mbak Rahel. Terus Mbak Rahelnya gimana? Nangis. Oh iya. aku bilang Nggak cantik. Terus perasaannya Mbak Rahel gimana sayang? Sedih sampai nangis ya. Oke. Kira-kira nih kalau mengejek teman sampai temannya nangis, itu betul apa salah? Salah. Salah. Oke. Sudah minta maaf belum? Sudah. Oh sudah minta maaf. Minta maaf sendiri tadi. Sudah. Oke. Tadi Mas Bagas mengejek Mbak Rahel sampai Mbak Rahel nangis ya. Kira-kira itu perbuatan salah atau benar Nak? Salah. Salah. Oh, oke. Gak apa-apa. Mas Bagas tadi salah? Gak apa-apa. Bu Nurul juga pernah salah. Mbak Rahel juga pernah salah. Kalau salah nih kita sama orang lain harus apa? Teman. Harus Teman. minta maaf. Oke. Nah, Mas Bagas ingat nggak sama kesepakatan kelas kita? Kesepakatannya apa? Ingat. Apa? Tidak boleh memukul, apalagi tidak boleh, mengejek. apalagi berarti Tidak boleh harus satu-satuan. harus saling, Sayang. berarti sesama teman harus saling sayang. Masih ingat nggak sama lagu anti bullyingnya? Mas coba dinyanyikan yuk, 1, 2, 3. Di sini kawan, di sana kawan, di mana-mana aku berkawan. Tak ada lawan yang ada kawan. Mari kita semua saling sayang, tidak saling mengejek, tidak saling memukul. saing Hargai teman, peluk kawan. Bagas, kesepakatan kita apa Nak? Harus saling sayang sama teman. Jadi kalau tadi Mbak Rahel sampai nangis, dia aja sampai nangis, berarti boleh ulang lagi atau tidak? Oke, sudah minta maaf tadi ya. Selain minta maaf harus saling sama-sama lagi ya. Oke, nah sekarang boleh salaman nggak? Salaman dulu dong. Oke, dimaafkan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini saya buat. Segala kritik dan saran untuk berkembangnya diri akan saya terima dengan senang hati. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.